Janganlah mempertontonkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bagi saya itu tidak menjadi berkat dan itu jauh dari apa ya, tatanan yang Tuhan berikan bagi kita untuk jadi berkat. Malah saya melihat jadi batu sandungan. Shalom sahabat Lentera Injil TV, puji Tuhan, hari ini kembali berjumpa lagi masih di dalam program Sharing Iman Kristen. Dalam program ini saya ditemani oleh Pastor Hendra. Shalom Pastor Hendra. Shalom Pastor Ferdi, haleluya. Ya, puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Karena Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Baik Pastor Hendra, dalam beberapa hari ini kita membahas topik-topik yang menarik ya. Saya tertarik sekali atau rindu gitu mendengarkan satu tanggapan dari Pastor Hendra ya. Karena ada beberapa orang yang pernah berjumpa dengan saya gitu ya. Orang-orang awam lah kalau bisa dikatakan. Satu pertanyaan yang sangat menarik itu disampaikan ke saya. Pak Pendeta, bagaimana tanggapan Bapak gitu, ya, tentang sesama pendeta kok saling menyalahkan? Dan saling menyalahkan ini pun di-upload di media sosial. Ini satu pertanyaan menarik gitu ya. Dan saya juga rindu mendengarkan satu tanggapan dari Pastor Hendra. Kira-kira ketika kita mendengarkan pernyataan atau pertanyaan seperti ini, bagaimana tanggapan kita? Apakah ini etis? Sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan, kok saling menyalahkan? Bahkan ada kesan saling menghakimi. Bukan itu saja, ada juga kesan yang satu memperlihatkan lebih baik, lebih pintar, atau apalah gitu. Kira-kira bagaimana menurut Pastor Hendra? Ya, haleluya. Ya, memang jujur saya secara pribadi juga ketika melihat fenomena ini ya, saya bisa katakan fenomena karena yang terjadi ini orang-orang yang saya bisa katakan orang-orang yang benar-benar berkarisma, ya kan, memiliki banyak pendukung atau banyak pengikut. Ini pendeta-pendeta loh. Dan ini memang bagi saya itu sangat mengecewakan. Karena gini, pertama tujuan hidup kita itu untuk apa? Ya, apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin umat ya boleh dikatakan yang memiliki jemaat, pengikut-pengikut atau ya disebut sebagai pendeta dan gembala. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita itu menjadi berkat dan menjadi teladan. Itu yang paling utama. Teladan bagaimana kita meneladani Kristus dan pengikut-pengikut kita juga akan melihat cara atau sifat kita atau bagaimana ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang, ini boleh dikatakan justru yang berdebat itu ya udah memiliki gelar-gelar teologi yang wah, ini luar biasa. Wah ini saya sangat heran. Kenapa? Karena bagi saya ketika melihat itu, saya tidak mendapat berkat di dalam kehidupan mereka, apalagi cara mereka. Ini saya. Apalagi orang-orang yang seperti yang Pastor Ferdi katakan tadi bahwa ada begitu banyak orang-orang awam, artinya orang-orang yang ya melihat pendeta-pendeta itu ya boleh dikatakan luar biasa dan mereka kok seperti ini. Jadi bingung ya kan? Mereka. Mempertontonkan dalam tanda kutip kepintaran yang sebenarnya itu bagi saya itu kedagingan. Ya, karena bagi saya kalau di dalam Roh Kudus itu tertib dan sungguh sangat memberkati. Memang tidak bisa disangkal bahwa ya di dalam teologi juga ada banyak pandangan-pandangan yang berbeda ya, berbeda dan memang ini sudah sejak dari dulu itu terjadi. Nah, kalau kita melihat secara etika, apakah kita harus mempertontonkan perbedaan kita ya di media sosial yang dilihat oleh begitu banyak orang untuk memperteguh atau memperkuat pandangan kita ya bahwa pandangan kita itu benar dan yang lain tidak. Saya rasa itu tidak bijaksana dan sangat-sangat sesuatu hal yang menurut saya memalukan. Itu tidak memberkati banyak orang. Ya.
Orang percaya aja ketika melihat itu sudah sangat sakit kepala. Oh begini, apalagi orang tidak percaya. Oh begini orang Kristen. Ini pemimpin-pemimpin loh, bukan jemaat-jemaat biasa. Nah, karena itu menurut saya untuk pandangan-pandangan yang berbeda kita, ini tidak perlu kita pertontonkan di hadapan publik, ya kan? Ya kalau mari, bolehlah mungkin kita diskusi secara pribadi atau mari kita bertemu untuk semakin kita melihat ya, belajarlah boleh dikatakan kekurangan dari mungkin orang lain dan kekurangan kita, mungkin kita juga akan mendapatkan kelebihan-kelebihan itu dari orang lain dan kelebihan-kelebihan kita untuk orang lain. Artinya mari janganlah mempertontonkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bagi saya itu tidak menjadi berkat dan itu jauh dari tatanan yang Tuhan berikan bagi kita untuk jadi berkat. Malah saya melihat jadi batu sandungan. Ya, itu menurut saya, Pak Ferdi. Baik, saya sepakat ya, karena saya pun menyadari dari sudut pandang teologi, kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi memang sangat kurang etis ketika perbedaan itu kita pertontonkan, karena ini juga akan jadi Jadi sesuatu yang bisa dikatakan jadi bumerang bagi kita. Karena akhirnya orang yang tidak seiman dengan kita akan berkata, coba kita lihat sesama mereka aja saling menyalahkan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Ya kan, seperti itu. Alangkah baiknya ketika kita bisa melakukan seperti apa yang diusulkan oleh Pastor Hendra tadi, ketika menemukan satu perbedaan, ya kita kan bisa mendiskusikannya dengan cara-cara yang lebih baik lah, gitu kan. Tidak perlulah di-upload di media sosial dan memperlihatkan kesan-kesan bahwa kita lebih baik daripada yang lain, kita lebih pintar, kita lebih tahu. Akhirnya jatuhnya pada kesombongan seperti itu. Dan saya juga berpikir bahwa hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang sangat tidak bijak. Oleh karena itu, sahabat Lentera Angel TV, mari kita bijak untuk melihat hal-hal yang bisa membangun iman kita, dan kita juga sebagai orang percaya, kita boleh juga gitu untuk memberikan komentar gitu ya di channel-channel tertentu yang kita lihat tidak menjadi berkat, supaya itu juga bisa menjadi satu pelajaran bagi semua orang supaya mengerti dan memahami tidak semuanya harus di-upload di media sosial. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang singkat dari Pastor Hendra, dan saya yakin walaupun singkat ini, tetapi itu sangat mengedukasi kita semua. Kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama tentu saja, yaitu Sharing Iman Kristen, dengan pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.